Kita nggak bisa gitu aja tuh nganggep kalau dino cerdas ini tuh bakal mirip kayak manusia, bakal punya kecerdasan kayak manusia. I just nearly wept. It was just so beautiful. Malah nggak jarang justru manusia yang jadi penyebab binatang-binatang ini punah. Kita bahas hewan-hewan purba lagi kali ya. Dan sekarang sekali-sekali gue mau bahas what if nih. Apa yang terjadi kalau dino nggak punah? Apa jadinya kalau dino masih ada sampai sekarang? Apa jadinya kalau kita bisa hidup berdampingan sama dinosaurus? Apakah kondisi di film-film kayak Jurassic Park atau Jurassic World bakal terjadi? Apakah dunia bakal chaos gara-gara dinosaurus? Atau malah kita bisa ngejinakin dino-dino ini dan manfaatin mereka buat keuntungan kita? Soalnya bayangan gue kayaknya seru aja gitu kalau kita bisa nunggangin T-Rex. Dan gilanya nih yang menarik, ada ahli yang ngegambarin kalau misalnya dino nggak pernah punah, dia tuh bakal berevolusi bentuknya jadi kayak gini. Ayo, gila gak nih? Ih. Ya udah kalau gitu, ayo langsung kita bahas apa jadinya kalau dino yang udah punah masih ada dan hidup sampai sekarang. Di Learning by Googling. Ya, kalau ada yang nanya, mungkin nggak sih kita ngebangkitin dinosaurus? Itu sebenarnya tuh udah pernah kita bahas di video ini ya. Dan jawabannya adalah nggak bisa, nggak mungkin. Ya, walaupun kalau mungkin lu ngikutin berita sains belakangan ini, gue yakin lu pasti udah sempat ngedenger kabar soal keberhasilan ilmuwan yang ngebangkitin direwolf. Ngebangkitin spesies serigala yang udah lama punah. Ya kan, di bulan April kemarin, perusahaan bioteknologi dari Amerika yang terkenal dengan upayanya menghidupkan kembali spesies-spesies yang udah punah, yang namanya Colossal Bioscience, mereka tuh kan baru aja ngumumin kalau mereka berhasil ngebangkitin direwolf dari kepunahan. Dan ini cukup mengejutkan sih, soalnya kalau lu inget di video kita yang ini, di video kita yang ngebahas soal de-extinction ini, di situ kan kita udah ngebahas ya kalau Colossal Bioscience ini tuh emang perusahaan yang punya ambisi buat ngebangkitin woolly mammoth, burung dodo, sama telesin dari kepunahan. Tapi mereka nggak pernah nyebut kalau mereka mau ngebangkitin direwolf. Makanya orang pada kaget lah, waktu tiba-tiba aja mereka ngumumin kelahiran 3 bayi direwolf, 3 bayi spesies serigala yang udah lama punah. Dan kelahiran 3 bayi direwolf ini tuh jadi sangat fenomenal. Soalnya ini tuh ngebuktiin kalau apa yang lagi diupayakan sama Colossal Bioscience tuh emang memungkinkan. Ternyata ngehidupin binatang purba yang udah lama punah tuh emang bisa. Apalagi sebelum adanya Colossal Bioscience, supaya ngebangkitin binatang dari kepunahan tuh udah pernah dicoba, tapi selalu ngalamin kegagalan. Jadi ya bener-bener baru kali ini nih, ilmuwan berhasil ngebangkitin binatang punah dengan selamat. Dan gara-gara itu jadinya mulai banyak nih orang yang mikir, termasuk yang nanya ke gua, Bang, kalau direwolf yang udah punah bisa dibangkitin, berarti dino juga bisa dong. Nah, sayangnya atau mungkin untungnya, upaya buat ngebangkitin dino dari kepunahan tuh itu mustahil. Seenggaknya dengan pengetahuan yang dimiliki manusia sekarang. Bahkan kalau lu inget, mustahilnya manusia ngebangkitin dino tuh udah dijelasin langsung loh sama Beth Saviro, Chief Science Officer-nya Colossal Bioscience. Jadi kalau menurut Beth Saviro, buat ngebangkitin spesies yang udah punah tuh kan dibutuhkan informasi genetik ya. Dibutuhkan DNA dari si makhluk yang mau kita bangkitin. Misalnya kita pengen ngebangkitin woolly mammoth dari kepunahan. Ya itu berarti kita harus punya DNA-nya si woolly mammoth. Makin banyak DNA-nya dan makin bagus kondisinya, itu bakal makin mempermudah kita juga buat ngebangkitin si woolly mammoth dari kepunahan. Nah, masalahnya sejauh ini, DNA tertua yang berhasil diekstrak sama para ilmuwan dari fosil ataupun sisa-sisa makhluk hidup, itu tuh paling tuanya tuh berusia 1 juta tahun. Nah, kalau binatangnya usianya lebih dari itu, kalau binatangnya udah meninggalnya, udah punahnya lebih dari itu, ya kemungkinan besar DNA-nya udah hancur, atau bahkan udah nggak berbekas. Nah, dino, mereka kan udah punah kan seenggaknya kan di 60-an juta tahun yang lalu ya. Jadi ya buat sekarang emang nggak mungkin tuh buat ngekstrak DNA dino dari fosilnya. Soalnya ya DNA-nya pasti udah nggak ada. Terus kemungkinan kita buat ngekstrak DNA dino dari nyamuk yang terperangkap di getah pohon juga tuh kayak yang di film Jurassic Park itu juga tuh nggak mungkin tuh. Soalnya kalau kata Beth Saviro yang namanya ember atau getah pohon itu tuh berpori. Dan pori-pori ini memungkinkan masuknya bakteri yang bisa ngerusak material genetik makhluk hidup di dalamnya. Jadi buat lo yang mungkin sempat girang dan mikir dino bakal bisa dibangkitin setelah ngelihat direwolf bangkit, sayangnya Anda harus kecewa nih.
Dinosaurs went extinct more than 65 million years ago. The oldest DNA that we've recovered so far is somewhere between 1 and 2 million years old, but most DNA degrades away by about 10 or 20,000 years. Dinosaur fossils are rocks, and rocks don't have DNA. It is also not possible to recover DNA from mosquitoes preserved in amber. There's no DNA in mosquitoes and amber. There's no DNA in dinosaur fossils. Dinosaur de-extinction is not going to happen. I'm very sorry. Nah, tapi coba nih, kita anggap ilmuwan berhasil deh ngambil sampel DNA dinosaurus, kayak DNA T-Rex misalnya. Dan akhirnya lewat berbagai cara, ilmuwan berhasil ngebangkitin T-Rex dari kepunahan. Nah, kalau gini pun banyak ilmuwan yang nganggep kalau ini tuh bakal jadi usaha yang sia-sia. Soalnya si T-Rex yang kita bangkitin ini nggak bakal bisa bertahan hidup lama. Kenapa gitu? Soalnya kalau menurut BBC Science Focus, kondisi bumi sekarang tuh udah beda. Jadi kondisi bumi yang jauh berbeda dari kondisi di saat T-Rex hidup, mulai dari level suhu yang beda, komposisi gas di atmosfer yang beda, itu tuh bakal bikin si T-Rex apa ya? Ya ibaratnya bikin dia culture shock lah dan malah susah beradaptasi. Nih, di zaman T-Rex hidup, suhu rata-rata di bumi tuh lebih hangat sekitar 4 derajat Celcius. Wilayah perairan di bumi juga tuh waktu itu tuh lebih hangat. Dan itu ngebikin kalau ikut dibangkitin, binatang laut dari zaman T-Rex juga tuh bakal susah beradaptasi sama suhu laut di bumi saat ini yang cenderung lebih dingin. Ya, ada sih kemungkinan T-Rex dan dino-dino darat lain yang ngerasa sedikit lebih nyaman, apalagi kalau mereka hidupnya di wilayah tropis yang lebih hangat kan. Tapi itu pun nyamannya sebelum mereka ngalamin gangguan tubuh akibat kadar oksigen yang lebih rendah. Soalnya para ilmuwan memperkirakan kalau kandungan oksigen di atmosfer bumi saat ini tuh itu berkisar di 21%. Sedangkan di periode Cretaceous, di periode waktu T-Rex hidup, itu kadar oksigen di atmosfernya tuh bisa mencapai 35%. Jadi ya emang jauh ya, sekarang 21%, dulu 35%. Belum lagi sistem kekebalan tubuh T-Rex tuh kemungkinan besar tuh bakal kesulitan bertahan dari infeksi virus, bakteri, dan jamur yang sekarang udah berevolusi jadi lebih canggih, jadi lebih berbahaya. Makanya kalaupun kita berhasil ngidupin T-Rex dari kepunahan, itu kemungkinan besar si T-Rexnya tuh nggak bakal bisa beradaptasi dan bertahan hidup dengan lingkungan bumi yang sepenuhnya udah berubah. Atau ya dengan kata lain, sia-sia jadi. This thing is massive. It's huge. When I first saw the T-Rex, I was overwhelmed. I just nearly wept. It was just so beautiful. Nah, terus pertanyaan what if selanjutnya yang suka ditanyain tuh. Tapi kalau bumi nggak pernah ditabrak asteroid, dinosaurus bakal tetap ada nggak? Nah, ini nih yang menarik nih. Jadi kalau menurut dokumenter The Day the Dinosaurs Died yang dirilis di BBC, terkait ini ilmuwan tuh punya pandangan yang beda-beda. Misalnya pendapat dari Sam Gulich, ahli geologi dari Texas University, yang bilang, andai asteroid yang bikin punah dino tuh jatuhnya tuh sedikit lebih cepat atau lebih lambat, itu kemungkinan besar si asteroid itu bakal jatuhnya tuh antara di Samudra Atlantik atau Pasifik. Yang berarti dengan dia jatuh di perairan yang lebih dalam, ada kemungkinan dampak bencana yang dihasilkan juga tuh bakal sedikit lebih ringan. Dan ya, walaupun ini nggak bakal bikin dino terhindar dari kepunahan, tapi kalau menurut Sam Gulich, kalau ini terjadi bisa aja beberapa spesies dino yang ukurannya sedikit lebih besar dari dino unggas bisa selamat dari bencana kepunahan. Atau simpelnya kalau menurut Sam Gulich, kalau misalnya asteroidnya datangnya tuh kecepatan atau telat, itu ada kemungkinan spesies dino yang selamat tuh itu bakal lebih banyak sedikit tuh. Tapi terus pendapat lain disampaikan sama Mike Benton, paleontolog dari Bristol University, yang nyebut bahwa kepunahan dino tuh bakal tetap terjadi walaupun bumi nggak pernah dihantam asteroid raksasa. Nah, iki. Dan dia berpendapat gini soalnya, kalau lu inget di video kita yang soal kepunahan dino, kan ternyata banyak peneliti yang percaya kalau sebenarnya kepunahan dino tuh udah dimulai waktu aktivitas vulkanik di India, di Deccan Traps, mulai aktif sekitar 800 ribuan tahun sebelum tabrakan asteroid. Udah mulai dicicil dari situ kan sebenarnya kan kepunahannya kan. Nah, Deccan Traps inilah yang bikin Mike Benton yakin kalau dino tuh bakal tetap punah walaupun bumi nggak pernah ditabrak asteroid. Kepunahannya bakal tetap dicicil sampai habis sama Deccan Traps. Nah, tapi walaupun banyak peneliti yang yakin kalau dino tuh bakal tetap punah walaupun tanpa tabrakan asteroid, tapi beberapa peneliti punya pandangan yang lain nih.
Mereka yakin kehidupan di bumi tuh bakal sangat berbeda seandainya asteroid pemusnah dino nggak pernah nabrak bumi. Pandangan ini tuh diajuin sama beberapa ilmuwan. Contoh misalnya kayak Tom Holtz, peneliti dino carnivore dari University of Maryland, sama Stephen Brusette dari Edinburgh University. Mereka berdua nggak menyangkal bahwa banyak dino bakal tetap punah walaupun bumi nggak pernah ditabrak asteroid. Tapi terus mereka juga meyakini kalau dino, khususnya yang hidup di periode Cretaceous, mereka tuh punya kemampuan adaptasi yang sangat baik. Iya, jadi menurut mereka, beberapa bukti tuh nunjukin waktu bumi ngalamin peningkatan suhu di periode Cretaceous, banyak spesies dino yang berhasil bertahan dan berevolusi dengan kondisi bumi yang baru. Nah, dari sinilah makanya mereka yakin, walaupun suhu bumi tuh naik beberapa derajat, tapi beberapa dino tuh bakal tetap bisa bertahan dan bisa beradaptasi. Lagi tuh terkait pandangan beberapa ahli tentang gimana dino bakal berevolusi kalau nggak pernah ada tabrakan asteroid. Nah, mantep nih. Ya, kalau misalnya dino berhasil bertahan hidup karena nggak pernah jadi korban asteroid raksasa, itu kan berarti kan beberapa dari mereka tuh kan bakal hidup di masa transisi antara kala Paleosin sama Eosin kan? Dimana waktu itu kondisi bumi tuh jadi menghangat sampai 8 derajat dari sebelumnya. Terus bumi juga tuh lagi dipenuhin sama hutan hujan tropis waktu itu dengan vegetasi yang sangat melimpah. Dan di waktu yang sama, di bumi juga tuh mulai muncul tanaman berbunga dan tanaman berbiji tertutup yang nantinya disusul sama munculnya tanaman buah-buahan. Nah, tanaman-tanaman ini kan punya gizi yang lebih banyak ya daripada tanaman di periode sebelumnya yang kebanyakan tuh pakis-pakisan. Nah, karena sumber makanan yang berlimpah inilah jadinya diyakini dino yang bertahan tuh pelan-pelan mereka tuh bakal beradaptasi. Mulai dari jadi pemakan tanaman berbunga sampai jadi pemakan buah. Ya intinya tuh berubah jadi sama kayak mamalia dan burung yang ada sekarang. Nah, beberapa peneliti tuh menduga kenapa ukuran dino, terutama sauropoda tuh dulu tuh bisa gede-gede banget. Itu soalnya mereka tuh emang butuh organ yang segede itu buat ngolah tanaman-tanaman minim gizi di zamannya. Yang juga pastinya sulit dicerna kan. Nah, karena makin kesini sumber makanan yang lebih gampang dicerna tuh jadi makin banyak, jadinya kemungkinan sauropod yang bertahan tuh ukurannya tuh bakal menyusut, bakal jadi lebih kecil. Soalnya mereka udah nggak butuh tubuh yang besar lagi buat ngolah makanan. Narik. These adaptations are just what allowed dinosaurs to get so big. They don't tell us why these giants got so enormous in the first place. And that's a totally different evolutionary question with lots of possible answers. Maybe living large was a way to stay safe from predators. Or maybe their size allowed dinosaurs to cover more ground or reach higher leafy branches in search of food. Terus hal lain lagi yang bikin para peneliti yakin kalau dino tuh bakal tetap eksis kalau nggak pernah ada tabrakan asteroid adalah banyaknya kemampuan fisik dino yang dirasa lebih unggul dari mamalia. Apalagi sebagai binatang yang lebih unggul yang udah ada dari periode sebelumnya, bisa dibilang dino tuh kan berarti kan selangkah lebih maju ya dalam urusan evolusi kalau dibanding sama mamalia. Atau berarti dino tuh kan udah start duluan ya berarti ya. Kayak mereka start di sini, mamalia baru mulainya di sini. Nah kayak gitu kan, makanya mereka diyakini bakal lebih unggul nih dalam urusan evolusi. Dan misalnya mereka bisa bertahan, mereka diyakini bakal bisa mempertahankan keunggulan evolusi ini loh. Dimana mereka bakal berevolusi seiring perubahan kondisi bumi. Tapi kalau dino nggak punah, manusia entar nasibnya gimana? Nah, kalau menurut para ilmuwan ini, manusia tuh bakal tetap bisa survive walaupun ada dino. Soalnya kalau kita ngelihat sejarah perkembangan manusia modern zaman dulu, Homo sapiens sapiens zaman dulu, nenek moyang kita, mereka juga kan dari awal udah hidup berdampingan sama mamalia raksasa kan. Kayak sama woolly mammoth, saber-tooth, ataupun aurochs. Nah itu kan di zaman itu manusia udah hidup berdampingan tuh sama binatang-binatang besar. Malah nggak jarang justru manusia yang jadi penyebab binatang-binatang ini punah. Ya jadi kalau misalnya kita sekarang hidup berdampingan sama dino, ya kemungkinan hasilnya juga sama. Aduh, emang buas ya manusia tuh ya. But these hunters are not primitive cave people. Strategy, cunning, and guile are all part of their arsenal. The first Americans, modern Homo sapiens, just like ourselves, came here and were fully equipped to adapt to this landscape. Nah, yang menarik juga nih, bahkan mungkin yang paling seru dari pembahasan ini, jadi Dan Russell, geolog dan paleontolog dari Kanada, di tahun 1982, dia tuh pernah nulis sebuah makalah yang ngusulin kemungkinan munculnya reptil cerdas di era modern yang merupakan hasil evolusi dari dino. Wah,
Ya, kayak yang kita semua tahu kan emang ada ya beberapa jenis burung yang dikenal punya kecerdasan yang melebihi burung-burung lainnya. Kayak misalnya burung gagak atau beo deh. Nah, burung tuh kan secara taksonomi kan mereka tuh dinosaurus ya. Dan karena alasan inilah De Russell jadi ngusulin, bisa aja kalau dino nggak pernah punah, salah satu keturunan mereka tuh bakal jadi spesies cerdas. Jadi kalau menurut dia, kalau dino nggak pernah punah, berarti kan evolusi mereka tuh kan jalan terus ya. Minimal dari era Cretaceous deh. Dan itu bakal ngebikin mereka jadi spesies yang superior sekarang, yang dipercaya bakal jadi spesies yang cerdas banget menurut dia. Dan De Russell ngasih nama makhluk ini dengan nama Dinosauroid, atau kadang disebut juga Troodon. Seekor reptil yang dia gambarin mirip manusia, jalan tegak pakai 2 kaki, tapi punya kulit hijau dan mata besar. Ya pokoknya mukanya mirip dino lah. Tapi ini beda ya sama Troodon yang dino asli. Kalau Troodon yang dino tuh bentuknya begini, kalau Troodon yang De Russell tuh begini. Apaan tuh? Serem, Jir. Dan ini namanya bisa mirip gini, soalnya De Russell tuh nyusun makalahnya tuh emang berdasarkan fosil Troodon yang dia temuin. Dan karena Troodon tuh dipercaya sebagai dino yang paling cerdas, jadi dia yakin yang bakal bisa berevolusi jadi begini ya Troodon. Dan walaupun banyak ilmuwan yang sepakat mungkin aja muncul spesies dino dengan kecerdasan tinggi kalau mereka nggak pernah punah, tapi para ilmuwan ini nggak sepakat bahwa tampilannya bakal mirip manusia kayak gini. Ya jadi kalaupun bisa muncul makhluk cerdas, kalaupun bisa muncul dino cerdas, kita nggak bisa gitu aja tuh nganggep kalau dino cerdas ini tuh bakal mirip kayak manusia, bakal punya kecerdasan kayak manusia. Nggak gitu juga. Tapi gue jadi makin penasaran nih, kalau dino beneran bisa kita jinakin, dunia bakal kayak apa ya? Wah, seru sih. Kira-kira bakal kayak apa nih menurut lu nih? Silakan komen. There's probably some good ideas there. The brain was getting bigger and they probably would have continued to outcompete other animals. But for them to become fully erect like humans, I think is a little bit fanciful. Oke, sekian ler minggu kali ini tentang apa yang terjadi kalau misalnya dino nggak pernah punah. Dan ternyata kemungkinan-kemungkinannya banyak ya. Tapi yang paling gila emang yang terakhir tadi sih. Ya, kalau lo merevisi kayak gue udah salah, atau lo mau nanya, atau nambah video, bisa tulis di komen, kita juga biasa. Sekali lagi, thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.